Pada hari ini saya akan membuatkan renungan Injil Lukas bab 10 ayat 25 hingga 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali ada seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat, apa yang harus ku peroleh untuk hidup yang kekal?" Dan kata Yesus, apa yang kau tertulis dalam buku Taurat dan apa yang kau baca di sana? Dan kata orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus, itu benar. Maka demikianlah berbuatlah, maka engkau akan hidup. Dan orang itu meyakinkan diri untuk menanyakan lagi, siapakah sesamaku manusia itu? Terus Yesus buat perumpamaan tentang 3 orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang kena rampok. Habis dia kena rampok tuh bukan dia kena rampok sih, dia kena pukul sampai setengah mati. Terus dibiarkan saja. Jadi ada 3 orang turun dari yang pergi ke sana, ke tempat itu, yaitu imam, Lewi, dan Samaria. Mungkin mereka 3 itu ada kesibukan masing-masing, tetapi ada salah satu dari mereka, yaitu Samaria, tergerak hati, belas kasih dia untuk menolong seseorang itu yang kena rampok. Dia menolong membalutkan luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur, dan selepas itu habis mengobatinya, dia membawanya pergi ke tempat penginapan. Habis itu dia bawa tempat penginapan, dia kasih lagi duit ke pemilik penginapan terus dia berkata kepada itu pemilik penginapan, dia bilang kalau kekurang dia akan bayar balik selepas dia pergi ke situ balik. Dari situ kita bisa tahu tidak kisah dari orang mau kaya, mau miskin, atau sehina apapun itu, kalau kita ada belas kasih, kita akan ada tanggung jawabnya itu. Biarpun kita tidak kenal dengan dia, pula Samaria itu tidak kenal dengan siapa yang dia tolong, tapi tergeraknya belas kasih hatinya, jadi dia menolong. Itu melalui tindakan. Kita tidak perlu dengan kata-kata, melalui tindakan saja sudah ditunjukkan belas kasih. Contoh yang saya tahu belas kasih, contohnya sekarang saya mami saya meninggal, orang di sekeliling saya tuh ada pihak didi saya dan mami saya, dan ada beberapa orang yang saya kenali, tetapi mereka menolong saya. Mereka menolong proses pemakaman ibu saya, pemakaman sampai selesai. Dorang bantu, dorang tolong sampai selesai. Dari tindakan mereka saya tahu ada belas kasih yang mereka berikan kepada saya. Saya selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan aku orang sekeliling aku yang baik itu. Tuhan, Engkau maha pengasih, maha penyayang, dan maha penolong bagi orang yang betul-betul memerlukan Engkau. Engkau tidak tutup mata, Engkau selalu hadir dalam kami. Dari situ kita bisa tahu kasih itu bukan melalui kata-kata, melalui tindakan pun bisa. Tapi beberapa orang kasih mereka memerlukan dengan kata-kata juga. Tapi beberapa orang juga memerlukan tindakan.
Tapi beberapa orang kita bisa tahu macam mana respon mereka. Itu dari tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menjelekkan orang lain, mungkin karena contohnya salah satu perumpamaan yang 3 orang tuh yaitu Lewi, Imam dan Samaria. Mungkin kita tidak bisa overthinking kepada mereka. Mungkin mereka orang baik, mereka orang baik sebab mereka adalah beribadah di baik Allah, mereka pelayanan di baik Allah, mereka sangat mulia. Tapi mungkin karena kesibukan atau mereka tidak tergerak hati mereka untuk menolong, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Samaria menunjukkan bahwa kita tidak perlu mau itu kaya apapun itu, kalau memang kita ada niat membantu, kita akan membantu. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu membeda-bedakan mau kita kenal atau tidak. Kalau memang ada niat dalam hati untuk membantu orang itu, maupun miskin maupun kaya, maupun itu beda apapun itu, kalau memang ada niat dalam hati untuk menolong orang itu, kita akan menolong. Dari situ saya belajar dari perumpamaan dari Injil Lukas dan perumpamaan yang saya fahami. Saya tahu belas kasih itu perlu untuk dalam diri semua manusia. Kita perlu ada belas kasih untuk hidup, karena kita tidak selamanya sendiri-sendiri. Kita akan berkumpul satu kelompok, kita akan mesti ada dalam satu titik tuh, kita ada belas kasih untuk menolong satu sama lain. Jadi kita akan tahu belas kasih itu seperti apa. Sampai ini saja yang bisa saya berikan, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih.